Bahas kabar terkini para idola. Saatnya Drive with Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang listeners di hari apa nih? Hari Rabu ya, di tanggal 27 Juli 2022. Gimana punya kabar? Kita mau dengarnya kabarnya baik semuanya dan pastinya yang paling penting adalah sehat semuanya. Wah, ini kayaknya ada yang kangen banget ya dari kemarin. Banyak yang nanyain kapan sih Drive with Gita, kapan, pengen cepet-cepet stay tune. Nah pas banget nih ngobatin kerinduannya para listeners. Drive with Gita kali ini hadir ya. Dan pastinya bakal ngajak listeners ngobrol asik bersama dengan narasumber kita. Bukan Drive with Gita namanya kalau nggak ada narasumber yang asli keren banget. Dan di studio siang kali ini Gita ditemenin sama dua narasumber, yaitu ada Kang Mus. Selamat siang Kang Mus. Siang juga Kak. Ini Kang Mus lihatnya preman pensiun bukan nih? Bukan ya, tapi wajahnya tapi wajahnya hampir mirip sih. Apa ya? Mirip banyak apa dikit Mbak? Miripnya kayak 99,999% gitu. Pakai banget itu ya. Nah, selain Kang Mus juga ada Kak Dimas dari Koza Coffee Pekalongan. Halo Kak Dimas. Selamat siang juga. Gimana punya kabar nih? Alhamdulillah khair. Kabarnya baik ya. Mungkin ini ngomongnya bisa dekat sama mic biar terdengar suara merdu yang begitu sangat-sangat merdu sekali Kang Mus juga ya. Mungkin habis ini langsung ikut casting preman pensiun. Gitu. Iya. Dan di siang kali ini listeners ya, kita bakal ngobrol asik nih selama kurang lebih 1 jam ke depan di acara Drive with Gita. Di acara yang pastinya ditunggu-tunggu banget oleh para listeners ya. Dan Drive with Gita kali ini juga bakal ngangkat tema seputar yang terjadi sekarang ini Kang Mus sama Kak Dimas ya. Mengenai nongkrong aman di masa pandemi gitu. Kalau menurut Kang Mus dan Kak Dimas masih pandemi nggak sih? Kalau menurut kita lihat dari berita yang ada di televisi entah itu radio itu masih Iya, masih ya. Bener banget. Kita juga kayaknya COVID-nya kembali naik gitu ya. Ya makanya dari pihak pemerintah itu Presiden Jokowi itu menyarankan untuk kita itu selalu memakai masker lagi kayak gitu. Iya, bener banget gitu ya. Dan untuk listeners juga nih yang pengen dengerin Drive with Gita ini bisa didengerin loh. Dan pastinya harus dengerin kalau menurut Gita, karena ini acara tuh emang keren banget dan paling ditunggu-tunggu banget ya. Bisa kamu dengerin di www.nenfmradio.com. Dan juga ini on air disiarkan melalui 95.6 Radio Wali Songo FM. Streamingnya di www.walisongfm serta YouTube-nya jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Mas Dimas dan Kang Mus jangan lupa ya di subscribe juga ya. Di Nen FM. Gimana? Siang ini udah habis makan berapa piring nih? Alhamdulillah tadi habis 1,5 sendok. 1,5 sendok. Itu diet model apa ya? Sini ya. Waduh, oke banget. Belum selesai itu. Belum selesai berarti langsung kesini ya. Pengen cepet-cepet ketemu sama waduh, oke. Dan nanti untuk tema kali ini untuk listener juga bisa bertanya langsung di 081 70.956 untuk by WhatsApp. Kemudian yang mau telepon, nanti sesi telepon dibuka di 42487 dan nanti ada giveaway menariknya juga Mas. Oke. Biar makin relax di siang hari ini nih Mas, dikasih lagu pembuka dulu gimana sebelum kita masuk ke intinya nanti di tema ya. Boleh. Oke, ada Sugi Bernian yang lagi viral banget dengan Asma Librasi. Tahu kan lagunya kan? Tahu ya? Apalagi anak indie-indie gitu ya. Oke. Sampai jam 2 siang nanti bersama dengan Kang Mus dan Kak Dimas di Drive with Gita. Oke, balik lagi masih di Drive with Gita. Dan tentunya sampai jam 2 siang nanti ya. Ini bisa kamu dengerin di www.nenfmradio.com. Kemudian juga di on air kan di 95.6 Radio Wali Songo FM. Streamingnya di www.walisongofm.com. Dan YouTube-nya jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Dan share sebanyak-banyaknya di Nen FM. Oke, selamat siang Kang Mus dan Kak Dimas, masih semangat? Masih banget.
Kang Mus dan Kak Dimas ini dari Koza Coffee Pekalongan. Iya. Kalau Kang Mus ini sebagai siapa dan Kak Dimas ini sebagai siapa? Kalau saya itu sebagai karyawan biasa. Cuman yang istilahnya diamanati sama ownernya lah, ya, untuk menjalankan di situ. Kalau Kak Dimas sendiri gimana nih Kak? Saya karyawan. Sama ya. Udah sama-sama karyawan. Asli Pekalongan semuanya ya. Asli. Alhamdulillah. Oke, Kang Mus bisa deket sama mic-nya kayak Iya. jaga jarak gitu ya, COVID ya. Social distancing. Mic-nya nanti. Aduh, gitu ya. Dan menarik nih, ngomong-ngomong soal usaha nih ya, buka bisnis untuk Kang Mus dan Kak Dimas, karena sekarang itu kayaknya banyak banget orang yang membuka usaha, bener ya? Iya. Nah, apa sih yang menjadi alasan ataupun dorongan dalam membuka bisnis ini dan gimana memulainya? Monggo. Gimana? Mau saya menjawab? Kamu dulu apa gimana? Bisa mau sweet dulu nggak apa-apa? Sweet Mas. Beneran ya? Monggo Mas. Iya. Jadi gini Mbak, kita ambil dari salah satu dulu. Yang pertama yaitu dorongan. Iya. Siapa sih seseorang yang nggak ingin mempunyai bisnis ataupun usaha dalam bidang VNB kayak gitu? Banyak orang yang menginginkan terjun di dalam dunia itu. Untuk saya sendiri, kita sudah dari sebelum kita itu datang ke sini kita itu sudah briefing ataupun minta izin kepada pihak owner untuk istilahnya itu kita itu bahan untuk menjawab di sini kayak gitu. Iya. Karena ada poin-poin yang ada di dalam pertanyaan itu yang mengandung itu aslinya itu owner yang menjawab kayak itu. Makanya kita sebelum datang ke sini itu kita prepare dan kemudian kita berbincang-bincang dengan owner. Nah, disitulah dorongan. Yang pertama dorongan dari si pihak owner itu untuk membuka usaha ataupun di bidang VNB itu dari keluarga yang pertama. Dorongan dari keluarga karena mungkin dari pihak keluarga itu suka dengan suasana ngopi gitu ya, ngopi dan lain sebagainya Yeah. itu. Kemudian untuk yang kedua itu alasan karena dari pihak owner Hoza itu pengen mempunyai ataupun ingin membuka lahan usaha itu di bidang VNB karena adalah beberapa usaha-usaha dari pihak owner kita itu ada beberapa kemudian dia ingin beralih ke bidang VNB kayak gitu. Gitu ya. Mencoba usaha baru lah gitu. Berarti Kayak itu gitu. awal mulanya gitu ya. Awal Ya. mulanya. Dan karena juga sesuai dengan tema kita nih ya untuk Kang Mus dan Kak Dimas, yaitu nongkrong aman di masa pandemi ya. Nggak tahu kapan ini pandemi itu akan berakhir ya. Semoga Nggak tahu. secepatnya. Dan juga malah ada baru yang namanya nih kayak cacar monyet gitu ya. Oh, aduh pandemi belum usai, ada lagi. ada lagi. Nah, ngomong-ngomong soal itu, gimana nih Kang Mus dan juga Mas Adit penerapan protokol kesehatan di kafenya? Ya kita menyediakan sabun untuk cuci tangan, terus hand sanitizer. Iya. Ya. Udah lengkap di sana. Udah lengkap, berarti prokesnya aman Prokesnya ya. aman. Kemudian selain itu nih untuk Kang Mus dan juga Kak Dimas, ada kendala-kendala nggak sih dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang kita tahu anak muda zaman sekarang ya kayaknya kalau disuruh maskeran susah banget, masuk ruangan disuruh cuci tangan susah banget, suruh jaga jarak malah masih gerombol gitu. Kesulitannya tuh apa? Apa ada kesulitan lain kah juga? Iya pastinya ada Mbak, karena yang namanya orang ngobrol itu kalau jaraknya itu Jauhan. agak jauh kan itu nggak enak. Nggak enak. Iya bener banget Apalagi, ya. Kadang nggak denger gitu ya. Apalagi pada zamannya sekarang kan banyak orang-orang yang pada suka nge-game ataupun apa dan lain sebagainya itu dia itu lebih sering itu berkerumunan. Nah kendala kita itu walaupun kita itu sudah menyediakan kayak sudah memenuhi prokes yang sudah diterapkan oleh pemerintah ataupun yang mana itu kita sudah memenuhinya, tetapi
kadang orang-orang ataupun orang yang datang ke Hoza Cafe itu tidak memperpedulikan apa yang sudah kita sediakan kayak gitu. Nah, itulah kendala kita ya gitu. Nah, kemudian ketika kita itu ingin mengingatkan tentang prokes itu sendiri, kadang kita itu canggung tentang adanya itu. Kadang ketika kita itu ingin mengingatkan, kadang respon kayak orang yang datang itu malah ya kayak gitu. Iya. Tapi enggak. Jadi ya kita memang apa ya istilahnya itu ya udah kayak gitu. Iya, gitu aja ya. Yang penting kita Terserah sudah menyediakan kayak gitu. Terserah gitu ya, udah pasrah. Lah kalau Mas Dio Mas dan juga Kang Mus ini kalau nongkrong gimana? Nongkrong di luar itu prokesnya ketat nggak sih? Atau ya biasa aja sih gitu? Ya, aslinya itu sama aja sebenarnya. Cuma Sama aja. kayak Yang penting pakai masker gitu. kayak semuanya itu yang ada disediakan di sana itu cuma hanya sebuah formalitas saja jadinya kayak gitu. Tapi juga masih percaya COVID tuh masih ada Masih gitu, ada. ya masih ada ya. Kalau nggak ada ya saya kesini nggak pakai masker sama nggak. Oh ya kesini aja prokesnya ada ketat banget gitu ya, keren. Yang penting jaga kesehatan, Mbak. Jaga kesehatan Iya. ya, jaga hati juga sih. Waduh, sambil Hatinya bercanda. sopo. Hatinya orang ya. Nah, kita juga penasaran nih untuk Kang Mus dan juga Kak Dimas, gimana sih caranya tuh membuat suasana itu nyaman tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Bikin orang pengunjung itu ya ngerasa kayak nyaman aja walaupun nyamannya itu harus dibarengi dengan protokol kesehatan. Mungkin pakai masker tuh sumpek gitu ya. Tapi gimana cara buat nyamannya? Untuk membuat nyaman sendiri itu ya biasanya kita cuma menjaga jarak karena ketika kita ngobrol ataupun yang lain itu kalau kita disuruh memakai masker itu memang susah, Mbak. Iya. Saya sendiri itu susah banget karena apa? Agak pengap ketika kita itu ingin berinteraksi dengan sesama teman ya gitu. Untuk membuat nyaman sendiri di Hoza itu kita yang pertama itu apa ya mengutamakan tentang kayak servis kita kayak gitu, gimana biar orang itu nyaman dan lain sebagainya. Tetapi untuk urusan kayak prokes dan lain sebagainya itu kita kembalikan lagi kepada customer kayak gitu. Karena apa? Ketika customer itu tidak memperdulikan kayak prokes dan lain sebagainya itu, ya nanti ya imbasnya itu ke mereka sendiri. Gitu ya. Yang penting gimana caranya sih kita itu membuat mereka itu nyaman ya kita memberikan ataupun memberikan servis itu gimana sih caranya orang itu nyaman gitu. Gitu ya. Itu versinya dari Kak Dimas. Kalau Kang Mus ngikut aja. Iya, gitu. Ngikut aja ya gitu ya. Cara membuat suasana nyaman yang penting kalau udah nyaman jangan ditinggalin gitu ya. Udah nyaman, udah sayang ditinggalin gitu. Sakit hati dong, Mbak. Waduh, ini kayak curhat masalah pribadi. Waduh. Nah, kalau cara dari Kang Mus dan juga Kak Dimas dalam mempertahankan bisnis ini di masa pandemi itu gimana sih? Sedangkan nih ya yang kita tahu di luar sana ini banyak usaha yang belum tikar. Apakah ada cara-cara khusus, cara-cara rahasia gitu? Kalau rahasia itu nggak ada, Mbak, nggak ada. Yang namanya rahasia itu nggak ada. Yang terutama itu gimana sih kita itu menjalankan sebuah sistem. Karena sebelum kita itu membuat ataupun membangun sebuah usaha itu pasti kita ada sistem. Nah, yang namanya sistem itu yang nantinya akan menjalankan sebuah perusahaan ataupun usaha yang akan kita jalani kayak gitu. Nah, kemudian gimana sih caranya kita itu menjalankan sistem itu supaya berhasil kayak gitu. Nah, kita harus ada dong yang namanya planning A, planning B dan planning C dan planning selanjutnya gitu. Nah, kalau kita itu planning A nggak jalan, kita pindah ke planning B. Planning B nggak jalan, kita pindah ke planning C. Kalau planning itu nggak jalan semua, ya kita ikhtiar kepada Tuhan kayak gitu. Udah jangan gitu. Cuma yang untuk mempertahankan itu kita sembari kita itu apa ya promo ataupun kita bermain di sosmed, Instagram dan lain sebagainya, oke lah kayak gitu. Kita untuk bertahannya itu cukup masih di situ karena apa? Untuk Hoza sendiri itu menurutku itu Hoza sendiri itu belum 100% pembangunan kayak gitu. Makanya kita sambil berjalan di pembangunan, kemudian di promo pemasaran ataupun yang lain itu kita masih bertahap kayak gitu. Gitu. Ada yang mau ditambahin nih, Kang Mus? Cukup udah. Ini dari tadi cukup terus ya. Pokoknya orang yang sangatlah merasa cukup gitu ya.
Ini nggak ada rahasia, adanya rahasia Nggak ada. masker ya. Iya. Benar ya. Tapi alhamdulillah juga belum pernah yang namanya kita itu sampai didatangin dari pihak sipil. Berwajib. Ya. Untuk gimana sih caranya dan lain sebagainya itu belum ada. Iya. Belum pernah. Karena emang prokesnya udah ikut ketat ya, Ya. gitu. Waduh, ini Kang Mus kenapa nih Kang Mus lagi memikirkan ayangnya atau gimana nih? Enggak, Mbak. Lagi mikirin nanti sore mau makan apa gitu Iya. mungkin ya. Oke. Makanya apa adanya aja. Yang penting makan nasi. Iya. Jangan makan hati ya. Iya. Bener-bener tuh makan hati bikin sakit hati gitu. Kalau makanya hati ayam ataupun yang lain itu nggak Nah, masalah. itu nggak apa-apa, itu bergizi ya. Oke, nah untuk strategi pemasaran itu kan bermacam-macam nih ya, Kak Dimas dan Kang Mus. Kalau dari bisnis, kalau usaha ini sendiri, strategi pemasarannya itu lebih intens kemana sih, di media sosial atau langsung gitu? Gimana kamu mau dijawab atau gimana? Nah, Kang Mus ya barangkali ya. Medsos ya kali ya. Untuk, Instagram ya, gitu. salah satunya kita masih Instagram. bermain di dalam Instagram, kemudian kita teman ke teman dan lain sebagainya. Kita belum pemasaran kayak kita posting di mana, kita mengambil kayak indoor dan lain sebagainya, kita itu belum kayak gitu, karena kita sadar diri Mbak, kita masih baru, kita masih bertahap dan lain sebagainya. Kalau kita itu sudah ngepost kemana-mana tetapi banyak customer yang datang karena penasaran, kemudian dia itu merasakan hasilnya tidak maksimal, kita malah nantinya imbasnya ke kita gitu. Gitu ya. Iya. Dan seperti yang kita tahu nih, pandemi Covid itu dari tahun 2020-an ya. Ya benar. Grup awal lah. Dan juga banyak banget yang kena PHK, kemudian ada pengurangan karyawan dan lain sebagainya, karena emang ekonomi bener-bener terpuruk banget nih ya Mas Dimas dan juga Kang Mus. Kalau dari Hoza Coffee sendiri ada nggak sih selama pandemi itu pengurangan karyawan atau mungkin diberhentikan sementara sampai situasi itu bener-bener membaik? Kalau diberhentikan di Hosa sendiri itu belum ada, tapi untuk dialihkan untuk bekerja di tempat usaha dari pihak owner itu ada. Ada gitu ya. Nanti tergantung dari siapa sih yang dipindahkan itu, dia nyaman gak dengan tempat yang baru ya. Wah, gitu ya. Tapi untuk di PHK untuk diperhentikan itu nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuma Nggak ada. memang pas itu kita memang sulit untuk berkembang lagi karena memang COVID kayak gitu kan. Jadi kita diambil alihkan ke usaha dari pihak owner yang lain, karena memang ada beberapa usaha yang dimiliki oleh owner, ya kita diambil alihkan karena kita juga nggak enak juga ketika mereka kan juga masih membutuhkan juga toh Mbak, masih membutuhkan pemasukan itu apa buat keperluan apa kayak gitu. Kita dialihkan ke pekerjaan yang lain kayak gitu. Gitu ya, berarti nggak ada pemecatan gitu, PHK sepihak itu nggak ada ya. Nggak. Nah alhamdulillah ya, karena banyak banget loh yang kena PHK teman-teman kita itu, waduh sampai habis itu bingung cari loker gitu. Kalau karyawan sendiri nih ya, karena tempatnya ini ada di Pekalongan, ini mayoritas orang Pekalongan atau ada orang luar, barangkali ada orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi gitu, ada nggak sih? Ada juga yang dari Pekalongan. Pekalongan? Ya mayoritas besar itu dari Pekalongan sendiri Mbak. Berarti emang warga-warga lokal. Lokal. Oke. Dan untuk listeners ya yang pengen berpartisipasi, karena dari kemarin nanyain terus nih, kapan debit kita lah ini dihadirin spesial untuk yang udah kangen-kangen semuanya. Jangan lupa bisa didengerin di www.nenfmradio.com, kemudian juga disiarkan melalui 95.6 Radio Wali Songo FM, streamingnya di www.walisongofm.com, dan bisa juga lihat melalui YouTube, nanti YouTube-nya ada di Nen FM gitu. Yang udah tanya, udah masuk by SMS atau WhatsApp juga udah lumayan banget nih, alhamdulillah. Nanti juga ada giveaway menarik ya? Iya. Giveaway menarik nanti untuk sesi berikutnya bakal dijawab pertanyaannya udah masuk Kang Mus dan Kak Dimas ya. Siap. Oke, sambil relax dulu, mau ngopi tapi nggak ada kopi ya. Ya udah ya. Kopinya tikus ya. Oke.
Oke listeners, masih mendengarkan Drive With Gita, acara favoritnya kita semua. Dan untuk sesi telepon dibuka di 424870 Drive With Gita di siang kali ini. Dan udah ada pertanyaan masuk nih tentunya untuk narasumber. Yang pertama, ini ada ada Mas Sudipyo dari Kedung Muni Pekalongan. Tahu ya Kak Dimas dan Kang Mus, biasa ke Kedung Muni nggak nih? Ini biasa. Biasa ya, wih keren. Tapi biar makin apa nih asik nih ya, katanya bakal ada giveaway-nya apa nih? Ya aslinya itu bukan giveaway sih, hanya sebatas kayak apresiasi ketika siapa sih fan Radio Wali Songo itu yang ikut kontribusi di dalam acara ini kayak gitu. Iya, apa nih? Ya kita ngadain diskon aja lah biar asik kayak gitu. Waduh, kalau kita dengar kata diskon gitu langsung ya, Langsung. radarnya langsung kuat pakai banget gitu ya. Oke, dan kali ini pertanyaannya adalah selamat siang untuk Kang Mus dan Kak Dimas. Mau tanya, apakah kalau di Koza Cafe ini kalau mau pesan dalam jumlah yang banyak nih ya, bisa diantarkan sampai ke alamat pemesanan dan ongkirnya katanya berapa, di mana alamatnya dan buka sampai tutup jam berapa, serta apa bisa diakses melalui media sosial? Nih banyak banget pertanyaannya ya, mau nggak dijawab? Ya untuk untuk pemesanan kita antar dan dengan jumlah yang banyak itu masih kita bisa sih, tapi untuk jarak tempuh itu yang sekitar di Hoza aja Mbak, karena apa ya, kita belum mengakses untuk entah itu kita itu di GoFood ataupun yang lain lah, itu kita belum masuk ke situ ya. Tapi untuk alamatnya itu di Banyurip Ageng ya. Banyurip Ageng Gang 4. Banyurip Ageng Gang 4, sebelah selatan atau timur? Timur SMK-in, Mbak. SMK-in. Ya. Oke. Dan bukanya dan tutup sampai jam berapa nih? Untuk bukanya itu dari kita open dari jam 4 sore, kita nutup sampai jam 11. Untuk kalau din-in itu batas titik terakhirnya itu jam 12 kita udah pulang. Ya. Pulang ke kandang ya. Pulang ke kandang masing-masing. Kemudian media sosialnya apa nih? Untuk media sosial cuma kita masih ada Instagram sama di aplikasi WA sih Mbak. Itu ya, Instagramnya bisa di-spill dong ke Kak. Instagramnya itu @hozacoffee&space. Udah, itu doang sih. Gitu ya. Oke. Dan udah ada telepon masuk, kita angkat terlebih dahulu untuk live phone-nya ya. Untuk yang udah gabung di Drive With kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Gita. Dengan Mbak siapa nih, suaranya halus banget ya? Mai. Iya, Mbak Mai. Iya. Di mana Mbak Mai? Dari Ya? Dari Sugiwaras. Oh, Sugiwaras. Sugiwaras Pekalongan tahu kan? Iya dong. Kamu tahu ya, yang pegang area sini dong. Pegang apanya, Mbak? Pegang wilayah. Oh, pegang wilayah. Mbak Mai, ada yang mau ditanyakan nih? Iya nih. Saya mau tanya dong sama Mas Dimas dan Kamus. Ini kan saya ini termasuk anak yang suka nongkrong ya. Wih, anak nongkrongan. Tapi kalau pesen yang kopi-kopi itu lambungnya kurang friendly, bersahabat gitu ya. Kurang mendukung Nah, gitu ya. di Koja Kopi itu ada menu yang non kopi nggak ya? Kalau semisal ada menu bestsellernya itu, menu bestseller yang non kopinya itu apa? Kalau boleh kasih tahu. Oke. Itu aja Mbak Gita. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Mai yang ada di Sugiwaras. Terima kasih. Ya, oke. Monggo dijawab. Monggo, Mas Dimas sebagai barista. Mungkin lebih tahu minumannya. Selain kopi, non kopi ya. Ya. Oke, biasanya banyak sih untuk seri minuman yang tergantung kopi ya, dan non kopi itu banyak, ada coklat dan lain sebagainya. Kemudian untuk bestseller sendiri itu di Hoza Coffee itu ada beberapa bestseller lah yang sering kayak customer itu pesan ataupun yang lain yang memang
dia itu minati, yaitu ya kenapa sih kita masukkan ke dalam bestseller itu karena banyak peminatnya gitu. Iya. Oke, ada beberapa nama menu yang kita masukkan ke dalam bestseller itu. Yang pertama itu ada strawberry fantasy, kemudian green flamingo, kemudian ada queen purple, Queen Palpi, kemudian yang terakhir itu apa? Fitspringo. Oke. Itu yang paling bestseller ya. bestseller kita. Iya. Oke, kemudian kalau makanan. Kalau makanan itu ada croffle, kemudian risol mayo, Iya. kemudian kita ada untuk makanan beratnya itu ada ayam geprek, kemudian ayam bakar, nasi goreng koza, nasi goreng koza, kemudian regional dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau yang penasaran langsung aja datang ke koza. Iya gitu, lebih gampangnya Lebih, iya. ya. Iya, dan jangan lupa prokesnya juga ya. Nah, itu yang paling penting. Kemudian ada yang tanya lagi nih dari Rani yang ada di Batang. Batang nih, berarti tetangga ya, Pekalongan Batang. Katanya fasilitas apa sih yang tersedia di Gauza Coffee gitu? Soalnya dia tuh suka nongkrong yang fasilitasnya lengkap. Untuk fasilitas sendiri itu di Oza pastinya yang nomor satu itu ada wifi. Itu Karena, wajib ya? Iya wajib banget buat kaum kaula muda seperti kita semua kayak gitu. Yang kedua itu ada musola pastinya untuk ketika sudah waktunya kita beribadah kayak gitu. Gitu. Kemudian ada toilet dong pastinya. Ya. Live music. Live music Nah, juga ya. itu. Bisa jamming bareng ya. Mau request apa Nyumbang aja. lagu gitu ya. Oke, ada yang masuk telepon lagi, kita angkat terlebih dahulu. Oke, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Gita. Iya. Iya, ini dengan siapa nih? Dengan Mbak Fitri Di mana? di Wiradesa. Mbak Fitri yang ada di tetangga ya? Wiradesa. Wiradesanya mana nih? Iya, pertanyaannya apa nih Mbak Fitri? Kalau ke Gauza Coffee wajib pakai masker nggak? Terus kalau sama pasangan duduknya harus jaga jarak ya? Pertanyaan yang keren sih ya kalau menurut kita ya. Berat. Gitu aja, Mbak. Oke, Iya. sama-sama. Sama-sama, Mbak. Yo, waalaikumsalam ya. Oke, mau gak dijawab? Oke, untuk masalah harus mau tahu saya itu harus pakai masker gak gitu? Iya. Itu saya kembalikan lagi kepada siapa sih orang yang mau ke Gauza, karena apa? Sekarang itu masker itu menjadi kebutuhan kita ketika kita itu di jalan. Iya. Yang pertama kita itu biar gak kena debu dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjaga kebersihan hidung juga kita kan. Kemudian untuk masalah datang ke Gauza dengan pasangannya itu Jaga jarak kasih. gitu. Terus kalau kita mengacu Ya bisa jaga jarak Mas. buat jaga Ada jarak. berhadapan kan? Iya, depan-depan ya. Jaga jarak, kemudian ketika jaga jaraknya itu terlalu jauh, kemudian ada orang yang masuk ke dalam lingkup duduknya sendiri kan kita repot kan. Iya, bener banget. Makanya ya, kondisional aja sih Mbak, kondisional ketika mau jaga jarak ya silakan, mau berpepetan tapi jangan berpepetan banget ya. Iya. Nanti bisa menimbulkan kayak orang lain itu sama-sama iri kayak gitu. Mungkin aja ada yang jomblo kayak gitu. Waduh, menimbulkan gejolak-gejolak batin. Oke, kemudian ada lagi nih yang bertanya by WhatsApp nih. Ada Mas Anggoro yang ada di Dinas Riwetan Batang. Wih, jauh banget. Dinas deket ya, Dinas Riwetan itu terminal masih ke timur dikit, terminal Pekalongan. Iya. Katanya siapa sih target ataupun sasaran dari Gauza sendiri? Untuk target sasaran itu kita lebih, yang pertama itu lebih ke apa ya, pelajar sih Mbak. Iya. Karena apa? Gimana caranya dari golongan pelajar itu kita itu bisa masuk kayak gitu. Karena ya zaman sekarang itu yang baru
menginjak ke dewasa remaja itu memang lagi booming-boomingnya dengan tempat duduk nongkrong asik, apalagi di kafe kayak gitu kan, itu masih gempar banget di Pekalongan, apalagi dan di Pekalongan sendiri itu masih udah banyak banget tempat-tempat nongkrong kayak gitu. Nah, di Osa sendiri mengarah ke yang pertama memang pelajar, kedua pemuda-pemudi, kemudian yang jomblo juga boleh masuk, yang sudah punya pacar sudah juga boleh masuk, dan apalagi keluarga boleh banget kayak gitu. Karena dengan intinya semua kalangan kita masuk dengan harga yang mungkin agak miring sedikit lah, nggak jauh-jauh banget kayak di Jakarta dan lain sebagainya. Harga menengah ke bawah. Oke. Kemudian berikutnya ada Mbak Iza nih ya dari Gamer, katanya wah ini acara Drive With kita ini harus sering-sering nih karena emang narasumbernya itu keren-keren, yang bawain acara juga keren. Waduh, makasih ya. Oke. Kemudian katanya dia tuh hobi nongkrong ya sama dengan bestie-bestinya karena anak muda zaman sekarang. Mau tanya dong, dan juga mau tahu kalau konsep dari Hosa sendiri, kafenya konsepnya kayak gimana? Kalau konsep sendiri itu gimana? Mungkin gaya-gayanya, bangunannya itu seperti kayak seperti industrial di daerah Jakarta gitu. Selatan, Jaksel. Iya, SCBD bukan nih? Yang penting bukan di Citayam. Aduh, nanti ketemu JJ ya. Sama Mas Bonge. Aduh. Jadi ya gitu Mbak, kita ada 3 lantai. Yang lantai pertama itu ada fasilitas kita, musola dan tempat parkir. Yang lantai 2 ada buat bagian bar, kemudian live musik, semi outdoor. Kemudian yang lantai terakhir itu lantai 3 rooftop. Oh gitu, 3 lantai ya? 3 lantai. Gitu, jadi langsung aja gasken ya, gitu. Terus datang. Oke, makasih untuk pertanyaan yang udah masuk. Dan untuk Kang Mus ya Dimas, yuk kita biar tambah asik siangnya sambil dengerin suaranya Marion Jola dengan Aduh. Yang namanya Drive With kita ini keramaiannya tuh nggak usah diragukan lagi. Banyak banget yang nanya, yang berpartisipasi nih Kak Dimas dan Kang Mus ya. Dan karena waktunya juga udah mepet banget nih, sebelum menutup di Drive With kita kali ini, terakhir nih, harapan ke depan untuk Hosa Coffee dan juga di tengah pandemi COVID-19, monggo. Untuk harapan kita dari tim ataupun karyawan yang lain, harapan kita nggak muluk-muluk lah. Yang penting Hosa itu bisa berkembang step by step dan diminati oleh banyak kalangan. Kemudian bisa membuat orang itu nyaman dan kembali lagi. Kemudian yang pertama itu jangan pernah jangan pernah penasaran dengan Hosa. Yang penting datang aja langsung dan pesan. Iya, benar. Untuk Kang Mus barangkali harapannya di tengah pandemi COVID-19? Gimana ya? Biar berkembang lah Hosa itu. Iya, benar. Gimana, Mas? Semoga COVID lekas musnah. Gitu ya, yang paling penting ya. Dan kalian semua cepat sehat-sehat. Sehat-sehat. Kalau ke Hosa jangan lupa pakai masker. Dan prokes ya. Iya, dan bawa pasangan. Yang sendiri gimana tuh? Berarti nggak boleh datang tuh. Oke. Ya waduh, promosi ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Untuk Kang Mus dan juga ada Kak Dimas dari Hosa Coffee Pekalongan. Semoga sukses selalu. Amin. Iya. Dan juga untuk listener semuanya yang pastinya nungguin program Drive With kita terus. Drive With kita ini bakal hadir nanti dan tentunya bisa didengerin di www.nenfmradio.com. Kemudian on air juga di 95.6 Radio Wali Songo FM. Bisa streamingan di www.walisongofm.com. Dan juga jangan lupa YouTube kami, di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya di Nen FM. Kita pamit dan juga Kak Dimas, Kang Mus pamit. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahu kan berita terkini idola tanah air?
Drive with Kita bisa kamu dengerin melalui website di www.nenfmradio.com dan lihat melalui akun YouTube Nen FM. Sampai jumpa minggu depan.